salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Maria Getrodiana Niis SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMP Negeri Gofeu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mahasiswa PPG Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 24869051055. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 8 semester ganjil dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Guru. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Ya anak-anak, hari ini kita pembelajaran agama Katolik. Namun sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mengikuti proses belajar mengajar. Kiranya Tuhan utuslah Roh Kudus untuk melindungi kami, agar kami mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat peran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ketua kelas yang tidak hadir berapa orang? 1 orang, Ibu. Alasan apa? Sakit. Ya, 1 orang yang tidak hadir karena sakit. Ya, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, apakah kalian semua sehat? Sehat. Ibu minta kita duduk dalam kelompok diskusi sehingga pembelajaran kita boleh berjalan dengan baik. Silahkan berbaur dalam kelompok diskusi masing-masing. Ya, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita buat satu kesepakatan kelas sehingga pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Kesepakatan apa yang perlu kita sepakati pada kegiatan ini? Saya Bu, Ya, silakan. saling menghormati, Siapa lagi? Ya, gunakan bahasa yang sopan, gunakan bahasa yang sopan. Siapa lagi? Tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya, saya Bu, ya, berpartisipasi aktif, berpartisipasi aktif. Ya, siapa lagi? Ya, Mendengarkan orang lain berbicara. mendengarkan orang lain berbicara. Ya, siapa lagi? saya Bu, Ya, silakan. mengikuti kegiatan pembelajaran, Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan suasana gembira. Ya, Ibu minta kita berdiri dulu.
kalian pahami tentang kerajaan Allah? Saya Ibu. Ya, silakan Bea. Kerajaan Allah adalah tempat di mana Tuhan berkuasa dan orang-orang hidup dalam cinta, keadilan, dan kedamaian. Ya, kita berikan tepuk tangan. Apa itu mujizat? Saya Bu. Ya, silakan. Mujizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi di luar hukum alam dan menunjukkan kuasa Tuhan. Ya, kita berikan tepuk tangan. Sebutkan salah satu mujizat Yesus yang kalian ketahui. Saya Bu. Ya, silakan. Salah satu mujizat Yesus yang terkenal adalah menyembuhkan orang buta, Yesus memberi makan 5.000 orang, dan Yesus mengusir roh jahat. Ya, terima kasih tepuk tangan. Apa perasaan kalian ketika mendengar tentang mujizat Yesus? Siapa yang bisa mengungkapkan perasaannya? Saya Ibu. Ya, silakan Bea. Saat mendengar tentang mujizat Yesus, saya merasa kagum. Ya, jadi sebelum kita melanjut lagi, Ibu mengajak kita untuk menyaksikan sebuah kisah tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke Betsaida. Tetapi banyak orang mengetahui dan mengikutinya. Menjelang malam, Petrus berkata, "Guru, suruhlah mereka pulang, supaya mereka pergi ke desa-desa sekitar sini yang terdekat untuk mendapatkan makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi." Terpujilah Engkau Tuhan, Raja semesta alam, yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat. Setelah kita melihat video Yesus membuat mujizat, apa yang membuat Anda terkesan dari cerita atau video tadi? Ya, silakan Loli. Yang membuat saya terkesan dari cerita yang membuat makan 5.000 orang adalah keajaiban dan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Bagaimana Anda dapat menggambarkan perasaan orang-orang yang hadir saat Yesus memberi makan kepada mereka? Saya Ibu. Ya, Firko, silakan. Perasaan orang-orang yang hadir saat itu campur aduk. Mereka pasti merasa takjub dan terkejut, bersyukur dan bahagia karena bisa mendapatkan makanan. Ya, kita berikan tepuk tangan. Apa makna dari tindakan Yesus dalam membagikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan? Saya Ibu. Ya, silakan Dewi. Makna dari tindakan Yesus dalam membagikan makanan kepada orang banyak adalah mau mengajarkan nilai-nilai seperti berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Ya, kita berikan tepuk tangan. Saudara, bagus sekali. Jika Anda berada di posisi salah satu dari 5.000 orang itu, apa reaksi Anda terhadap mujizat Yesus? Saya Ibu.
Ya, silahkan Chelsea. Reaksi saya senang, gembira, kagum, dan pasti bersyukur. Ya, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Ya, anak-anak, tindakan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Ini mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita saling mendukung, saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, dan selalu menciptakan rasa komunitas yang kuat. Mujizat yang dibuat oleh Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah pemimpin yang penuh dengan kasih dan peduli. Yesus tidak hanya mengajar, tetapi Yesus juga bertindak untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Di sini Yesus mau menekankan kepada kita bahwa pentingnya nilai-nilai budaya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kasih sayang, keadilan, dalam mengikuti teladan Yesus. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan arti dari mujizat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan 3 contoh mujizat Yesus menurut kitab suci. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis maksud Yesus mengadakan mujizat. Yang keempat, melalui membaca kitab suci Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 35, peserta didik dapat menyimpulkan makna mujizat. Yang berikut, peserta didik mampu merancang aktivitas berupa tindakan atau perbuatan sebagai perwujudan turut serta mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan. Ya, Ibu mau gambarkan garis besar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu pendahuluan 10 menit sudah kita buat. Yang berikut itu pemaparan materi 20 menit, diskusi kelompok selama 15 menit, presentasi kelompok selama 15 menit, refleksi pribadi 10 menit, dan penutup 5 menit. Ya, anak-anak, berbicara tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Di sini yang perlu kita ketahui itu, kerajaan Allah adalah keadaan di mana kasih, keadilan, dan perdamaian menguasai hidup manusia. Contoh mujizat merupakan peristiwa luar biasa yang terjadi di luar hukum alam dan menunjukkan kuasa Tuhan yang begitu besar. Itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui pada hari ini. Ya, untuk memperdalam materi kita pada hari ini, di sini Ibu sudah siapkan LKPD yang perlu kita kerjakan di dalam diskusi kelompok yang sudah ada untuk mendalami materi kita pada hari ini. Ya, silahkan baca instruksi yang ada pada LKPD yang Ibu bagikan ini dan kerjakan dalam diskusi kelompok. Ibu minta dalam kegiatan diskusi kelompok ini diharapkan untuk semua anggota kelompok wajib aktif dalam mengerjakan tugas kelompok, karena Ibu menilai dari segi keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. Silakan berdiskusi.
Bagaimana, sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Ya, kalau sudah, maka kita presentasi. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Kelompok yang lain kita mendengarkan teman-teman yang mempresentasikan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya, Jensi Kristianina. Kami dari kelompok 2 memilih mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Terdapat dalam teks Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21, juga dalam Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 44, dan Lukas bab 9 ayat 10 sampai dengan 17. Ringkasan tindakan mujizatnya adalah bahwa setelah mendengar tentang kematian Yohanes Pembaptis, Yesus pergi ke suatu tempat untuk beristirahat, tetapi orang banyak mengikutinya. Melihat kerumunan yang besar, Yesus merasa kasihan dan mulai mengejar mereka. Ketika sore tiba, para murid menyarankan agar Yesus mengirim orang-orang itu pulang agar mereka bisa mencari makanan. Namun, Yesus menyuruh mereka untuk memberi makan orang banyak itu. Dengan 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak, Yesus mengucap syukur, membagikannya kepada orang banyak, dan semua orang makan sampai kenyang. Setelah itu ada sisa 12 keranjang penuh. Makna dibalik tindakan Yesus dalam memberi makan orang banyak menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan fisik dan spiritual umat. Dia menegaskan bahwa alam peduli dan mampu memenuhi kebutuhan hidup, bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak mungkin. Hal ini juga menunjukkan pentingnya berbagi dan iman, bahwa dari yang sedikit Allah bisa melakukan hal-hal besar. Mujizat ini mencerminkan beberapa nilai kerajaan Allah, yaitu yang pertama, kasih dan perhatian, yang menunjukkan bahwa kerajaan Allah berfokus pada perhatian terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Yang kedua, berbagi dan komunitas, yang menggambarkan pentingnya berbagi berkat dan sumber daya di antara umat manusia. Yang ketiga, keajaiban dan iman, yang menunjukkan bahwa dengan iman, bahkan yang tampaknya tidak mungkin dapat terjadi, mencerminkan kuasa Allah yang bekerja. Yang keempat, penuh berkat, yang menunjukkan bahwa kerajaan Allah ingin memberkati umatnya dengan berkat yang melimpah. Terima kasih untuk Ibu Guru dan teman-teman yang sudah ingin mendengarkan hasil diskusi kami. Ya, kita berikan tepuk tangan. Apakah ada pertanyaan atau usul saran yang ingin ditanyakan atau saran yang ingin diberikan kepada teman-teman? Waktu dan kesempatan saya beri. Ya, silakan Virgo. Apa yang mendorong Yesus untuk tetap mengajar meskipun dia merasa perlu beristirahat setelah mendengar berita tentang Yohanes Pembaptis? Ya, silakan dijawab oleh kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena Yesus memiliki rasa kasih dan kepedulian terhadap orang lain, sehingga mendorongnya untuk terus mengejar dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Ya, bagaimana Virgo? Pas. Ya, kita berikan tepuk tangan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau memberikan masukan, silakan Julio. Dalam konteks sekarang ini, bagaimana kita bisa menerapkan makna memberi makan orang banyak ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan kelompok 2. Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dalam konteks sekarang, kita bisa menerapkan makna memberi makan orang banyak dengan cara seperti membagikan makanan, pakaian, atau kebutuhan lainnya kepada yang membutuhkan.
seperti di pantai asuhan atau tempat penampungan. Ya, bagaimana Julio? Ya, kita berikan satu. Mungkin masih ada? Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya tidak bertanya, tetapi saya memberikan saran. Mungkin bisa ditambahkan contoh konkret atau aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan membantu pendengar lebih mudah mengaitkan pesan dengan kehidupan mereka. Ya, terima kasih sudah memberikan saran kepada kelompok 2. Bagaimana kelompok 2 terima sarannya? Ya, kita berikan tepuk tangan. Mungkin masih ada lagi? Ya, silakan. Bagaimana mujizat ini mencerminkan keajaiban dan iman dalam kehidupan sehari-hari? Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, iman dapat memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan. Bagaimana kelompok 2? Ya, kita berikan tepuk tangan. Bagaimana? Apakah masih ada? Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan karena kita sudah. Ya, silakan duduk kembali. Terkait pembelajaran dan diskusi kita pada hari ini, mungkin dari teman-teman ada yang bisa membuat satu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan, Nori. Di sini saya akan mencoba membuat satu kesimpulan. Tindakan Yesus menunjukkan empati dan kasih-Nya terhadap orang banyak. Meskipun Ia sendiri mengalami kesedihan, Ia tetap mengutamakan kebutuhan spiritual dan fisik orang-orang yang mengikutinya. Pesan dari mujizat ini mendorong kita untuk bersikap peduli, berbagi, dan memiliki iman dalam menghadapi tantangan hidup kita sehari-hari. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk yang sudah membuat satu kesimpulan. Jadi, tindakan Yesus dalam membuat mujizat menunjukkan rasa empati dan kasih-Nya terhadap orang banyak. Meskipun Dia sendiri mengalami kesedihan, tetapi Yesus selalu mengutamakan kebutuhan orang lain. Perlu kita ketahui bersama bahwa Yesus selalu menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang tanpa terkecuali. Kita juga diajak untuk selalu mencintai dan peduli terhadap teman atau sesama kita tanpa membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Melalui mujizat, Yesus memberikan makan untuk 5.000 orang, mau mengajarkan kepada kita bahwa dari sedikit yang kita miliki, kita perlu berbagi dengan sesama kita yang sangat membutuhkan dengan hati yang tulus tanpa ada paksaan untuk kita melakukan suatu kebaikan. Yang perlu kita ingat untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa dalam mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah umat akar rumput atau di tengah-tengah keluarga kita, kita perlu mengutamakan hal-hal penting seperti kasih, cinta, peduli, dan saling menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan. Itu adalah hal penting yang perlu kita pegang dan kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, sehingga kita mampu mewartakan warta keselamatan dan kerajaan Allah kepada sesama kita. Kita masuk pada kegiatan refleksi. Ibu minta silahkan duduk dengan rileks. Di sini Ibu membagikan kertas. Silahkan tulis pengalaman Anda di kertas yang Ibu bagikan ini. Silahkan tulis sesuai dengan perintah yang ada. Apa yang Anda pahami tentang konsep kerajaan Allah
setelah mempelajari tindakan dan mujizat Yesus. Yang sudah, silahkan maju dan tempelkan di sini. Mungkin dari kalian ada yang bisa mau membagikan refleksi atas pembelajaran kita, silahkan. Ya, silahkan Chelsea. Membantu seorang teman yang kesulitan. Membantu seorang teman yang kesulitan. Kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih, silahkan duduk kembali. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada tugas yang perlu kita kerjakan dalam kelompok, tetapi pekerjaannya akan dilaksanakan di luar jam sekolah, di mana kita akan membuat satu proyek, yaitu proyek berbagi kasih. Di sini dalam proyek berbagi kasih ini, setiap siswa diminta untuk melakukan proyek berbagi kasih dengan teman-teman atau anggota keluarga, dan silahkan menuliskan laporan singkat tentang pengalaman Anda dalam melaksanakan kegiatan berbagi kasih. Silahkan dibuat dan dilaporkan pada pertemuan berikut. Bagaimana? Ada yang belum mengerti tentang suruhan ini? Pas? Ya, kalau pas, maka sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa pada pertemuan berikut di minggu depan. Ya, sebelum kita tutup pertemuan kita, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah melindungi kami dari tadi awal kegiatan hingga berakhir dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.